Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika direnungkan dengan lebih mendalam, kita mungkin sudah tidak tahu lagi berapa jumlah dosa yang telah kita lakukan seumur hidup kita hingga detik ini. Manusia tidak akan pernah luput dari dosa, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Namun meskipun demikian, ada sebagian kecil dari hati kita yang seakan meronta setelah kita melakukan suatu perbuatan dosa. Ada hasrat yang besar untuk segera memohon ampun kepada Allah atas dosa yang telah kita kerjakan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa zikir penghapus dosa yang dapat kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Zikir penghapus dosa ini sangat perlu kita amalkan, karena sebagai muslim tentu kita harus selalu memohon ampun hanya kepada Allah, karena hanya Dialah Sang Penolong dan Maha Pengampun. Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insyaallah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah beberapa zikir penghapus dosa yang penting untuk kita ketahui dan kita amalkan. Yang pertama adalah beristighfarlah sebanyak-banyaknya. Kalimat doa singkat ini ternyata memiliki arti yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini insya Allah dapat membuat orang yang penuh dosa menjadi bersih dengan rahmat Allah. Astaghfirullah memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah, adalah ucapan yang sangat Allah senangi. Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap rahmatku, melainkan aku akan ampuni dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh isi bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh isi bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis hasan gharib.
Dari hadis tersebut maka dapat diambil sebuah inti penjelasannya, yaitu bahwa yang pertama ada 3 perkara yang menjadi sebab meraih ampunan Allah, yaitu berdoa dengan penuh pengharapan, istighfar, dan bertauhid yang merupakan sebab yang paling agung. Yang kedua, siapa yang bertauhid sementara ia melakukan dosa-dosa sepenuh isi bumi, niscaya Allah akan mendatanginya dengan ampunan sepenuh isi bumi pula. Hanya saja hal ini bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengampuninya atas kehendaknya atau akan menghukumnya lantaran dosa-dosa yang ia lakukan, namun ia tidak akan kekal dalam siksa neraka. Lantas Allah akan mengeluarkannya lalu memasukkannya ke dalam surganya. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli dan tidak pula memandang seberapa pun banyak atau seburuk apapun dosa maksiat seorang hamba, selagi ia meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian zikir penghapus dosa kedua adalah mengucapkan tahlil. Tahlil adalah ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah pengakuan akan keesaan Allah dan pasrah akan kehendak Allah. Maka ucapkanlah la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ucapkan sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia akan mendapat pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Kemudian ditetapkan baginya 100 kebaikan dan dijauhkan darinya 100 keburukan, serta ia akan dapatkan perlindungan dari setan pada hari itu hingga waktu petang. Tidak ada seorang pun yang amalannya lebih utama daripada yang membaca doa ini, kecuali ada yang mengamalkannya lebih banyak dari doa tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah tasbih yang sangat kaya dengan pahala. Kalimat tasbih subhanallah, yaitu kalimat yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kalimat tasbih ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Kalimat subhanallah yang artinya maha suci Allah diucapkan sebagai tasbih, sebagaimana riwayat sebuah hadis dari Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan setiap harinya? Kemudian ada seorang teman duduknya bertanya, bagaimana mampu salah seorang dari kami, wahai Rasulullah, untuk mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Beliau menjawab, bertasbih 100 kali, yaitu membaca subhanallah maha suci Allah, akan ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat adalah zikir setelah sholat. Setelah kita selesai sholat, hendaknya jangan langsung bangkit atau meninggalkan sajadah tempat sholat kita dulu. Berzikirlah setelah sholat untuk menghapus dosa yang sebanyak buih di lautan. Zikir ini bisa dibaca setelah selesai sholat fardu
dan termasuk salah satu zikir penghapus dosa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan tasbih subhanallah di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali, mengucapkan hamdalah alhamdulillah sebanyak 33 kali, mengucapkan takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, lalu di akhir zikir ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, zikirlah ketika akan tidur. Zikir ini sangat mudah untuk diucapkan, namun memiliki dampak yang sangat luar biasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian menuju kasurnya dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah ampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih lautan di dunia ini. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Teman-teman sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada dosa yang tidak Allah maafkan jika hambanya berusaha selalu memohon, bertobat, dan selalu memperbaiki diri. Jangan pernah bosan untuk memohon ampunannya. Yakinkan dalam hati kita, mohonlah dengan penuh penyesalan, berjanjilah untuk tidak mengulangi lagi kesalahan kita. Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.